Ketegangan masih terus terjadi di wilayah Gaza, Palestina. Meskipun Israel dan Hamas sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 4 hari dengan imbalan pembebasan 50 sandera Israel yang ditawan Hamas. Namun gencatan senjata sebenarnya tidak begitu berpengaruh sebab Israel tidak bisa mengabaikan begitu saja kemarahan yang meluas di seluruh dunia. Sisi lain, Israel justru memberi peringatan bahwa setelah itu perang masih akan berlanjut hingga 2 bulan ke depan antara negaranya dengan Hamas. Apa yang membuat Hamas semakin kuat dan berani menghadapi Israel hingga saat ini? Sebagai kelompok politik dan militer Palestina, Hamas lahir di tepi barat dan jalur Gaza didirikan pada 14 Desember 1987. Kelahirannya terkait dengan konteks konflik Israel-Palestina dan Intifada pertama, yang merupakan pemberontakan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Dan telah berkuasa di jalur Gaza sejak 2007 setelah perang singkat melawan pasukan Fatah yang setia kepada Kepala Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina, Presiden Mahmud Abbas. Nama Hamas adalah akronim dari Harakat Al-Muqawamatul Islamiyah, yang berarti gerakan perlawanan Islam dan dalam bahasa Arab artinya adalah ketekunan atau semangat. Hamas memiliki akar dalam gerakan Ikhwanul Muslimin atau Ikhwani yang didirikan di Mesir pada 1928 oleh Hasan al-Banna. Anggota Ikhwatul Muslimin dikenal sebagai Ikhwan. Pengaruh Ikhwatul Muslimin terlihat dalam pemikiran dan pendekatan politik Hamas. Walaupun belakangan, Hamas muncul sebagai entitas yang terpisah. Hamas memiliki ideologi Islam Sunni dan nasionalis Palestina. Mereka menolak pengakuan Israel dan bertujuan membentuk negara Palestina yang merdeka. Prinsip-prinsip utama Hamas mencakup penolakan terhadap perjanjian Oslo, resistensi terhadap pendudukan Israel, dan pemberdayaan rakyat Palestina, dengan menawarkan program kesejahteraan sosial kepada warga Palestina yang menjadi korban pendudukan Israel. Beberapa tokoh Hamas yang terkenal adalah Mahmud al-Zahar, Zaid Ahmed Yassin, Yahya Ayas, Abdullah Yusuf Azam, Ismail Haniya, Khaled Mashal, dan Abdel Aziz Arantisi. Namun dari semuanya ada sosok Abu Obaidah yang merupakan seorang juru bicara militer Hamas yang dikenal karena gaya bicaranya yang nyentrik. Dia sering muncul dalam konferensi pers untuk menyampaikan pernyataan resmi dan informasi terkait aktivitas militer Hamas. Meskipun Abu Obaidah memiliki karisma dan kehadiran yang kuat, perannya lebih terfokus pada aspek komunikasi dan propaganda daripada sebagai tokoh inspiratif di bidang militer. Sosok yang lebih berpengaruh dalam kepemimpinan militer Hamas dapat ditemukan dalam tokoh seperti Muhammad Deif, yang merupakan panglima tertinggi dari sayap militer Hamas, yaitu Brigadir Izz-ad-Din al-Qassam. Deif dianggap sebagai sosok kunci dalam merancang dan mengkoordinasikan operasi militer Hamas. Kebijakan Hamas tertuang dalam Piagam Hamas 1988 menyatakan bahwa di bawah sayap Islam adalah mungkin bagi para pengikut 3 agama, Islam, Kristen, dan Yahudi untuk hidup berdampingan dalam damai dan tenang dengan satu sama lain. Setelah pemilu tahun 2006, Islam Haniyeh, pemimpin politik Hamas, sempat mengatakan bahwa jika negara Palestina terbentuk berdasarkan batas 1967, Hamas bersedia untuk menyatakan gencatan senjata yang bisa bertahan selama 20 tahun. Dan menyatakan bahwa Hamas tidak akan pernah mengakui pemerintah Zionis yang merupakan perampas, dan akan terus melakukan gerakan jihad sampai pembebasan Yerusalem. Di Palestina, Hamas memiliki rival politik internal yaitu Fatah, organisasi pimpinan otoritas Palestina yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Hamas dan Fatah dalam perjalanannya tidak berjalan beriringan. Sebab Hamas berhaluan ideologi Islam, sementara Fatah memiliki haluan ideologi nasionalis sekuler. Perbedaan utamanya melibatkan pendekatan terhadap perundingan dengan Israel dan peran Islam dalam politik Palestina. Fatah lebih cenderung mendukung solusi 2 negara dan perundingan damai, sedangkan Hamas sama sekali menolak. Awalnya Fatah dan Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina atau PLO mendominasi politik Palestina dan mengakui Israel sebagai negara berdaulat. Namun pandangan ini tetap tidak diterima oleh Hamas. Menurut Hamas, Israel bukanlah negara berdaulat, melainkan bentuk pendudukan yang harus dihadapi. Perbedaan pandangan semakin memuncak pada 2004 setelah wafatnya Yasser Arafat, pemimpin Fatah dan Presiden Palestina. Yasser Arafat mendukung damai dengan Israel melalui kesepakatan Oslo. Wafatnya Arafat memberikan keuntungan kepada Hamas yang kemudian memenangkan pemilu 2006 dan mengambil alih kekuasaan dari Fatah. Ismail Haniyeh dan Hamas menjadi Perdana Menteri Palestina. Hamas kemudian meraih kemenangan dominan terutama di Gaza.
melakukan berbagai kegiatan sosial sebelum pemilu seperti pembangunan sekolah dan fasilitas umum. Fatah tetap berkuasa di tepi barat. Setelah Hamas berkuasa, konflik dengan Israel meningkat pada tahun 2008, 2009, 2012, dan 2014. Israel menghujani Gaza dengan serangan artileri, menyatakan bahwa mereka bertindak untuk melindungi diri dari potensi teror yang berasal dari Hamas. Hamas diketahui memilih menggunakan kombinasi diplomasi dan perang untuk mencapai tujuannya. Mereka terlibat dalam perundingan beberapa kali, tetapi juga terlibat dalam serangan teror dan konflik bersenjata dengan Israel, sehingga menimbulkan kontroversi, termasuk serangan terhadap warga sipil dan digolongkan sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara. Sebab mereka menggunakan berbagai taktik perlawanan berupa serangan bunuh diri dan serangan roket, yang sering dikecam sebagai tindakan terorisme oleh komunitas internasional, terutama Amerika Serikat, Jepang, Israel, Inggris, dan Uni Eropa. Dan itu mereka juga dikritik karena telah membahayakan warga sipil dengan berulang kali menembakkan roket dari daerah padat penduduk dekat rumah, bisnis, dan hotel. Hamas mendapatkan dukungan dari beberapa negara dan kelompok, terutama dari Iran, sebagai sesama anggota poros perlawanan yang merupakan aliansi kelompok-kelompok yang menentang Israel dan pengaruh AS di Timur Tengah. Selama periode 1990-an hingga 2000-an, Iran memainkan peran cukup penting dalam mendukung Hamas. Dukungan ini lebih dipengaruhi oleh adanya musuh bersama daripada persamaan ideologi agama atau politik di antara keduanya. Mereka banyak mengirimkan bantuan persenjataan yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Perlu dicatat kalau Hamas dan rezim Iran memiliki keyakinan Islam yang berbeda. Hamas menganut paham Sunni sementara rezim Iran berbasis di Islam Syiah. Meskipun perbedaan ini, keduanya menemukan kepentingan bersama yaitu perlawanan terhadap Israel. Namun hubungan antara Iran dan Hamas mengalami ketegangan pada tahun 2012 ketika Hamas menolak untuk mendukung sekutu Iran, yaitu Presiden Suriah Bashar al-Assad, dalam konteks perang saudara di Suriah. Tindakan ini membuat Iran menghentikan pengiriman bantuan finansial kepada Hamas dan mengurangi dukungan militernya. Perpecahan semakin terlihat pada tahun 2015 ketika Hamas memulihkan hubungan dengan Arab Saudi, yang notabene merupakan musuh lama Iran. Ini menandai pergeseran yang signifikan dalam geopolitik Timur Tengah dan memperjelas bahwa loyalitas Hamas tidak sepenuhnya terpaku pada Iran, melainkan dapat dipengaruhi oleh dinamika regional yang lebih luas. Selain Iran, Korea Utara juga seringkali dikaitkan telah memberikan dukungan kepada Hamas, baik secara finansial maupun militer. Mulai dari perdagangan senjata, taktik, hingga pelatihan militer. Masuk saat serangan Hamas 7 Oktober lalu, beberapa pihak telah mencatat kemungkinan keterlibatan Korea Utara dalam mendukung Hamas dengan menyediakan teknologi roket. Menurut Bruce Battle, seorang mantan perwira intelijen Amerika Serikat, roket F-7 yang digunakan oleh Hamas diyakini sebagai hasil produksi dari Pyongyang. Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan pejabat militer Korea Selatan yang menyatakan bahwa jenis roket fragmentasi berdaya ledak tinggi yang digunakan dalam serangan pada 7 Oktober tampaknya diproduksi oleh Korut, sehingga menciptakan dugaan bahwa Korea Utara memiliki peran dalam membantu Hamas menembus pertahanan Israel melalui penyediaan teknologi roket. Sebelumnya, Akivator, mantan duta besar Israel untuk Korea Selatan, juga mencatat bahwa senjata-senjata buatan Korea Utara telah lama berada di Iran. Para analis menyatakan bahwa penggunaan senjata buatan Korea Utara oleh Hamas tidak mengejutkan. Mengingat Korea Utara memang memiliki sejarah panjang menyediakan senjata kepada kelompok seperti Hamas dan Hizbullah di Lebanon, kelompok proksi Iran. James Jeffrey, mantan perwakilan khusus AS untuk keterlibatan di Suriah dari 2018 hingga November 2020, juga menyatakan bahwa Pyongyang telah lama memberikan senjata dan pengetahuan teknis kepada kekuatan radikal di Timur Tengah. Meski pihak Korea Utara membantah kalau senjata mereka telah digunakan Hamas untuk melawan Israel. Setelah 36 tahun, Hamas berusaha untuk menaikkan bendera Allah di setiap inci tanah Palestina. Namun saat ini, para analis meyakini bahwa Palestina hanya akan mencapai kemerdekaan jika berbagai kelompok militer termasuk Hamas yang berideologi Islam Tarbiyah, Fatah yang berideologi nasionalis religius, Palestinian Islamic Jihad yang berideologi Tarbiyah, dan PFLP yang berideologi komunis atau sosialis semuanya bersatu. Tanpa persatuan yang melibatkan negosiasi, diplomasi, dan upaya internasional, tidak akan ada harapan dan konflik akan terus berlanjut.